hidup digerakkan oleh Allah dan Allah menjadi sumber penggerak utama. Tidak digerakkan oleh rasa takut, tidak digerakkan oleh keinginan-keinginan untuk mendapatkan sesuatu, tapi semata-mata digerakkan oleh Allah, berarti kita sudah lillah. Awali segalanya dengan Allah dan isilah segalanya dengan Allah. Begitu kita menyertakan Allah dalam segala aktivitas kehidupan kita dan kita sadar kehadirannya sudah cukup untuk membuat segala sesuatu terjadi dan selesai, berarti kita sudah billah. Ditambah lagi kesadaran bahwa sesungguhnya kita semua adalah para utusan Allah. Tidak ada satu kelahiran pun yang datang ke semesta ini tanpa rencananya. Semua kita direncanakan oleh Dia untuk kepentingan Dia. Maka tugas kita yang selanjutnya adalah mengimplementasikan kalimat Bismillah atas nama Allah. Tetapi untuk mengatasnamakan Allah syaratnya ada, yaitu kita harus tahu dulu dong, kenal dulu dong dengan yang kita atasnamakan. Kalau kita mengatakan atas nama Allah, berarti kita ini sedang mewakili Dia, mewakili sifatnya, af'alnya, asmanya, sekaligus juga sang wajibul wujudnya. Jadi kalimat Bismillah itu hanya menjadi penuh makna ketika diucapkan oleh mereka yang berkesadaran. Sayang sekali kalimat yang begitu unggul dan luar biasa itu hanya diucapkan oleh mulut-mulut yang terbuka begitu saja, sementara mata kolbunya masih tertutup rapat. Sehingga kalimat itu tidak memberikan dampak kesadaran apapun. Maka siapa yang sudah mengimplementasikan lillah, billah, bismillah, puncak kehidupannya adalah alhamdulillah. Segala puji habis buat Allah. Tidak terbang ketika dipuji, juga tidak tumbang ketika dicela. Itu yang disebut dengan sudah mencapai derajat sakinah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Orang yang sudah mencapai sakinah dalam kehidupannya tidak pernah berkurang imannya, bertambah, bertambah dan terus bertambah. Ciri orang yang imannya terus mengalami pertambahan saldo, tidak mengalami defisit. Ciri utamanya adalah memiliki cinta kasih yang terus berlipat ganda, bebas dari segala kemelekatan. Sehingga fokus hidupnya bukan hanya pada diri sendiri, tapi fokus hidupnya sudah mulai untuk kepentingan orang banyak. Dan siapapun yang fokus hidupnya hanya untuk diri sendiri, didasari oleh kemelekatan, maka bersiap-siaplah untuk mengalami berbagai macam penderitaan. Dan siapapun yang sudah mulai mengalihkan titik tumpu dalam kehidupan pada orang lain, maka bersiap-siaplah untuk merayakan sukacita dan kebahagiaan. Karena bahagia adalah membahagiakan orang lain. Sungguh sangat aneh, Tuhan yang gaib disembah-sembah, tetapi Tuhan yang nyata, yang sudah hadir di semesta ini merefleksikan diri, sama sekali kita abaikan. Oleh karena itu waktu pernah berbicara. Apa kata waktu? Aku
tidak mau disimpan. Aku ingin digunakan habis. Begitu kata waktu. Hidup ini bukan diatur oleh waktu. Tapi hidup ini adalah bagaimana disiplin memanfaatkan waktu. Semua orang di semesta ini punya waktu yang sama dalam sehari, 24 jam. Tapi mengapa nasibnya berbeda? Yang membedakan satu dengan yang lain adalah keterampilan dirinya dalam mendisiplinkan diri untuk memanfaatkan waktu. Maka siapapun yang tidak serius memanfaatkan waktu, bersiap-siaplah dia akan dipenjara oleh ketakutan. Dan sumber utama ketakutan setiap manusia adalah ketakutan akan kematian. Karena ketakutan akan kematian akan menurunkan ketakutan-ketakutan yang lain. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan pada pasangan, dan ketakutan-ketakutan yang lain itu turunan dari ketakutan akan kematian. Dan mengapa ada orang begitu banyak takut menghadapi kematian? Karena dia hidup dalam keadaan tidak bijaksana dalam memanfaatkan waktu. Saya jamin siapapun orang yang bijaksana menggunakan waktu tidak pernah takut menghadapi kematian. Apalagi kalau dia sudah bisa melakukan tindakan dan sikap sifat yang bijak dalam memanfaatkan waktu. Tidak akan ada lagi rasa takut dalam kehidupannya. Bahkan dia tahu kalau mati itu adalah kodrat kehidupan. Dia sadar bahwa sesungguhnya mati adalah pasangan dari kehidupan. Bukan disangkal tetapi direngkuh. Siapa orang yang sudah merengkuh kematian adalah mereka yang setiap hari berbahagia, bersuka cita. Dan dianggap kalau hari ini adalah hari terakhir dalam kehidupannya. Dan dia tidak mungkin menyia-nyiakan waktu. Mari kita pandang, hari ini adalah hari terakhir kita. Dan hari ini adalah hari terakhir kita hidup di sini. Pandang, setiap hari adalah hari terakhir kita. Apa yang bisa kita lakukan? Pasti kita akan penuh cinta kasih. Pasti kita akan ulas asih. Dan tidak mungkin kita mau menyimpan waktu. Maka orang yang sudah seperti itu sudut pandangnya, yang sudah berani merengkuh kematian, bukan menyangkalnya. Apa yang terjadi? Setiap hari hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Dan kalau itu sudah dimiliki, lahir batin menjadi sehat. Dan orang yang sakit-sakitan, ya, fisiknya, jelas itu ya, ada masalah dengan jiwanya. Orang yang sakit-sakitan fisiknya jelas ada masalah dengan manajemen pikirannya. Dan orang-orang yang sakit-sakitan fisiknya jelas ada hubungan sosial yang terkendala. Dan kontribusi dari pola hidup itu cuma 10% terhadap kondisi fisik. Hanya 10%. Olahraga itu kontribusinya 10%. Makan sehat itu kontribusinya 10%. Makanya saya sekali-kali berulang kali menyampaikan kepada para sahabat semuanya. Hidup sehat. H-nya hati selalu gembira. I-nya istirahat yang cukup. Lahir batin. D-nya diet yang seimbang. Semua makanan boleh dimakan, boleh. Pada porsi tertentu. Pada jumlah tertentu. Karena begitu berlebihan, sesuatu yang disebut sehat pun tidak akan menyehatkan. Makan sayur sehat, makan buah sehat. Kalau berlebihan dan terus menerus, asam urat. Tidak sehat juga. Udara yang bersih. Bukan sekedar udara yang luar, yang fisik. Tapi lingkungan. P, pengendalian diri.
Karena semua sumber penderitaan manusia adalah keinginan. Ingin orang lain seperti yang kita mau. Ketika orang lain tidak melakukan seperti yang kita mau, kita kecewa, kita sakit hati. Tapi begitu kita sakit hati, kita sering mencari kambing hitam. Seakan-akan sumber sakit hati adalah orang lain. Padahal sumber sakit hati kita adalah keinginan kita pada orang lain, bukan orang lain. Silahkan buktikan omongan saya. Kita ingin pasangan kita begini, begitu. Begitu pasangan kita tidak seperti yang kita mau, kita kecewa. Dan kita menyalahkan pasangan kita. Padahal kekecewaan kita sumbernya adalah keinginan yang terlalu besar terhadap pasangan kita. Bukankah pencipta penderitaan adalah pikiran kita? Sinar matahari yang cukup. Bukan sekedar matahari yang di luar. Temukan matahari di dalam dirimu. Karena proses fotosintesa yang dilakukan matahari yang di luar, itu proses fotosintesa fisik. Hanya untuk evolusi fisik. Evolusi kesadaran tidak memerlukan matahari yang di luar. Evolusi kesadaran memerlukan matahari yang ada dalam dirimu. Kalau kalian belum menyaksikan matahari itu, kalian tidak tumbuh. Pertumbuhan fisik itu bukan pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah evolusi kesadaran. Kenapa tempo hari minggu yang lalu saya membuat video khusus menua dan mendewasa? Karena banyak sekali yang menua fisiknya tetapi tidak mendewasa spiritualnya. Tidak mendewasa sudut pandangnya. Makanya orang yang semacam ini akan mengalami kegelisahan yang luar biasa. Pada saat dia tua, fisik sudah runtuh. Dunia meninggalkan dia. Bahkan orang-orang yang dulu mungkin saja menyanjung-nyanjung dia, di usia itu sudah tidak ada yang datang lagi. Bahkan orang-orang yang dulu baik sama dia, pada saat dia memiliki posisi tertentu secara sosial, karena sudah tidak ada yang dibutuhkan lagi dari dia, sudah meninggalkan dia. Itulah dunia. Kita masih tinggal di dunia saja, dia sudah meninggalkan kita. Dunia, kita masih di dunia saja, dia sudah meninggalkan kita. Ada riset yang bagus. Salah satu yang bisa menimbulkan dopamin, oksitoksin, serotonin di pineal gland kita, di neurotransmitter kita, itu adalah gerakan. Gerakan. Banyak bergerak. Jangan malas. Karena penyebab utama timbunan kolesterol pada tubuh manusia itu sebetulnya kemalasan, bukan sekedar makanan. Makanya energetik. Hidup itu harus energetik, penuh semangat. Dan yang ketujuh, yang luar biasa adalah hubungan sosial. Jangan anggap sepele, pertemanan itu penting. Dan ternyata salah satu penghasil dopamin yang luar biasa adalah ketika bertemu dengan teman. Sering piknik, ngobrol, itu jangan menganggap sepele, itu adalah spiritualitas. Spiritualitas itu bukan ngaji aja terus, one day one judge, nggak ngerti yang dibaca, stres itu, ya, jalan-jalan tuh, kayaknya sering ke gunung, sering ke pantai, ya, jika perlu sekali-kali, ya, karaokean lah, ya, kalian itu wajah-wajahnya menyeramkan, kurang nyanyi, iya. Kurang nyanyi ya, perbanyak nyanyi coba ya, perbanyak nyanyi, nanti endorfinnya kelihatan ya, wajahnya jadi bersinar dan tidak menakutkan. Iya. Itu jangan menganggap sepele, spiritualitas itu menyakup semuanya secara holistik ya. Jadi spiritualitas itu bukan ngaji di tempat seperti ini ya. Spiritualitas itu menyangkut semua aspek kehidupan. Ya, harus dibuka ya. Mulai dibuka.
Ya. Kalau ada orang yang bilang nyanyi itu haram, ya itu karena belum belajar aja. Ya. Dia nggak ngerti. Kalau ada orang bilang musik itu haram, itu karena belum belajar. Dia tuh nggak pernah belajar tentang bunyi. Dikiranya bunyi itu yang menciptakan manusia. Tidak, manusia itu tidak pernah bisa menciptakan apapun. Manusia itu hanya bisa membangkitkan suara-suara dari semesta. Kalau gitar dipetik itu suara gitar, bukan hasil manusia. Tapi itu adalah getaran semesta. Ketika gitar dipetik, maka udara bergetar. Udara bergetar di ruang yang ada di badannya gitar itu hasil semesta itu. Itu suara semesta. Kalau suara semesta emang suara siapa? Itu karena tolol aja. Dia bilang suara gitar. Pada suara gitar suara semesta. Siapa suara semesta? Piano itu suara semesta. Seruling itu suara semesta. Makanya kalau orang sudah tidak senang sama musik, berikutnya pasti keras jiwanya. Ya, orang yang keras jiwanya susah dinasihatin biasanya. Jadi jangan menganggap spiritualitas itu hanya sekedar spiritual, itu sekedar upacara saja. Ya, coba dibangun pemahaman yang lebih universal. Karena air itu adalah 75% pembangun semesta raya, air itu adalah syarat kehidupan. Jadi sederhana, kalau badan kita sakit gak usah cari obat. Minumnya cukup apa tidak? Kalau badan itu 75% airnya tersedia, saya yakin tidak akan sakit. Ini sebetulnya kebodohan yang terkadang tidak disadari. Semesta ini, bumi ini 75% diselimuti oleh air. Tubuh kita ini adalah alam mikro dari alam makro. Kalau tubuh kita kurang 75% airnya ya pasti sakit. Pegel-pegel gak usah minum obat apa-apa. Minum air aja yang banyak. Sederhana kok. Dan beruntung kita hidup di negara tropis di mana air berlimpah di mana-mana. Minum. Sakit kepala kurang minum. Gak usah makan macam-macam obat. Minum. Itu aja kok. Dan yang terakhir Tuhan yang paling utama. Makanya lillah, billah, bismillah, alhamdulillah. Sederhana kok, seperti itu aja. Pasti hidupnya bahagia.